Guys, udah mulai nih. Hai, saya Mega. Saya Ayu. Nah, di sini kita akan menjelaskan salah satu kerentanan aplikasi, yaitu injeksi. Yuk kita langsung aja. Yuk. Berdasarkan OAPS, injeksi di tahun 2021 berada di posisi ketiga, turun dari posisi pertama. Injeksi merupakan salah satu serangan tertua dan paling berbahaya yang ditujukan untuk aplikasi web, dan dapat menyebabkan pencurian data, kehilangan data, hilangnya integritas data, penolakan layanan, serta kompromi sistem penuh. Injeksi merupakan sebuah upaya penyerang untuk mengirimkan atau menginput data dengan cara mengubah arti dari perintah yang dikirimkan ke sebuah program, yang kemudian input ini diproses oleh interpreter sebagai sebuah query. Kapan sih injeksi ini dapat terjadi? Aplikasi bagaimana yang rentan terhadap injeksi itu? Yang pertama yaitu jika data yang diberikan tidak divalidasi atau difilter. Selanjutnya yang kedua yaitu query dinamis yang digunakan langsung di interpreter. Kemudian yang ketiga yaitu data hostile langsung digunakan atau digabungkan. Yang terakhir yaitu data hostile digunakan dalam parameter pencarian objek relational mapping atau ORM untuk mengekstrak hal-hal yang bersifat sensitif. Nah, terdapat banyak sekali jenis serangan SQL injection. Namun di sini kita akan membahas salah satunya, yaitu SQL injection. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. SQL injection merupakan teknik eksploitasi dengan cara memodifikasi perintah SQL pada form input aplikasi yang memungkinkan penyerang untuk dapat mengirimkan sintaks ke database aplikasi. Serangan ini memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layer basis data sebuah aplikasi. Kerentanan SQL injection ini terjadi jika aplikasi menggunakan input dari pengguna untuk membuat query SQL tanpa validasi input yang tepat. Kerentanan ini memungkinkan pengguna yang tidak sah untuk mengakses atau memanipulasi data dalam database. Skenario yang pertama yaitu melakukan bypass pada mekanisme autentikasi, mengidentifikasi parameter yang dapat diinjeksi, melakukan ekstraksi data. Teknik yang digunakan adalah dengan memanipulasi SQL statement dengan memodifikasi SQL query statement dan menyisipkan exploited statement ke dalam database. Statement memiliki arti selalu dan menghasilkan nilai yang selalu benar, maka query tersebut akan berhasil dieksekusi meskipun tidak ada username dan password yang valid yang dimasukkan. Dengan demikian, penyerang berhasil membypass mekanisme autentikasi tersebut. Skenario pertama ini sesuai dengan CWE nomor 89, yaitu improper neutralization of special element used in an SQL command, dan juga sesuai dengan CVE yaitu 20085817 dan Mitre Attack T1055. Baik, di sini kami telah menyediakan suatu web di mana web ini memang sengaja kami desain agar rentan terhadap serangan SQL injection. Di sini kami akan mendemonstrasikan serangan SQL injection dengan beberapa kondisi. Untuk kondisi yang pertama, di mana kita hanya mengetahui username-nya saja tapi tidak mengetahui password-nya. Pada normalnya, jika kita mengenal username dan password-nya, di sini kita namanya username-nya admin, password-nya juga admin. Kita enter, maka kita akan mendapatkan akses pada laman adminnya. Lalu bagaimana jika kita hanya mengetahui username-nya saja tapi tidak mengetahui password-nya? Pada normalnya juga jika kita hanya mengetahui username dan password-nya sembarang, maka ia akan gagal masuk. Tapi kita dapat membuat si username atau password ini selalu tereksekusi benar, sehingga kita walaupun kita tidak mengetahui passwordnya, kita tetap mendapatkan akses ke halaman admin tersebut. Pada halaman login ini kita lihat ada query select tersebut Nah, pada normalnya jika kita memasukkan tadi username admin dan passwordnya admin, maka yang dieksekusi adalah seperti ini. Namun jika kita hanya mengetahui username-nya saja tapi tidak mengetahui passwordnya, kita asumsikan passwordnya XXX, maka ia akan dieksekusi seperti ini. Nah, untuk membuatnya tereksekusi walaupun passwordnya XXX, triknya adalah kita buat password dari N sampai belakang ini sebagai komentar, sehingga dia tereksekusi sebagai komentar. Yang dieksekusi benar hanya bagian username saja. Di PHP komentar itu dituliskan dengan min spasi. Nah, dituliskan dengan min spasi, sehingga ketika dieksekusi, dari spasi sampai ke belakang ini hanya sebagai komentar saja, dan yang dieksekusi username-nya. Coba kita masukkan, jadi nanti kita di form loginnya kita masukkan mulai dari A ini hingga spasi di sini. Kita masukkan, ini sudah ada, jadi admin min spasi, kita masukkan passwordnya sembarang, kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan akses kepada ke halaman admin, walaupun kita tidak mengetahui passwordnya. Ini salah satu kondisi yang pertama. Lalu ada kondisi yang kedua, di mana kita tidak mengetahui baik itu username maupun passwordnya. Pada normalnya, jika kita tidak mengetahui username ataupun passwordnya, ya akan tentunya saja akan gagal, karena tidak ada di daftar atau tidak masuk daftar database yang sudah ada. Lalu jika dieksekusi, ya akan menjadi seperti ini tampilannya. Jika kita masukkan username dan password itu acak atau sembarang. Lalu bagaimana agar ini tetap tereksekusi, tetap bisa masuk walaupun kita tidak tahu username ataupun passwordnya?
Yaitu kita menggunakan di sini kita ada yang namanya logika AND dan OR. Di sini kita menggunakan logika OR. Kita tambahkan logika OR di mana OR 1 sama dengan 1. Nah, kenapa OR 1 sama dengan 1? Karena pada logika OR 1 sama dengan 1 itu selalu bernilai benar. Jadi ketika dieksekusi dari D hingga min spasi ini, ia akan bernilai benar karena ia ada dalam logika OR itu ketika salah dan benar, ia akan selalu bernilai benar. Maka akan tereksekusi benar. Sedangkan untuk password di belakang ini, ia akan dieksekusi hanya sebagai komentar. Jadi tidak akan dieksekusi password walaupun kita tidak tahu passwordnya apa. Jadi kita masukkan mulai dari sini hingga min spasi ini. Kita coba masukkan. Lalu kita masukkan passwordnya secara sembarang. Kita login dan kita mendapatkan aksesnya. Nah, kita sudah mendapatkan akses dari halaman ini. Sekali lagi kenapa? Karena dalam logika OR, ketika satu ada salah dan satu benar, maka ia akan selalu bernilai benar. Jadi username ini akan dieksekusi sebagai benar dan passwordnya dieksekusi hanya sebagai komentar. Itu contoh dari skenario yang pertama. Untuk skenario yang kedua ini, kita akan melakukan bypass pada mekanisme autentikasi. Namun bedanya teknik yang digunakan adalah dengan blind SQL injection, yaitu dengan memanipulasi SQL statement dan memodifikasi SQL query statement dan menambahkan elemen khusus yang dapat menyertakan kata atau karakter yang dicadangkan, seperti huruf siku atau dan. Kemudian dapat digunakan untuk menambahkan data baru atau memodifikasi sintaksnya. Untuk skenario kedua ini sesuai dengan CWE nomor 209 yaitu Generation of Error Message Containing Sensitive Information, di mana perangkat lunak menghasilkan tulisan kesalahan yang mencakup informasi sensitif seperti kata sandi atau tentang lingkungan pengguna atau data terkait. Dan juga sesuai dengan CVE nomor 2008-5817 tentang SQL injection via username or password field dan vector attack T1055 yaitu injection. Skenario yang kedua ini teknik yang digunakan adalah blind SQL injection. Mengapa disebut blind? Karena pada serangan tipe ini tidak ada data yang ditransfer melalui aplikasi web dan penyerang juga tidak dapat mengetahui hasil dari serangan melalui saluran komunikasi yang digunakannya. Jadi, di sini kondisinya itu hanya dicek saja inputan yang masuk. Apakah inputan tersebut bernilai benar atau salah? Untuk kondisi pertama, di sini kita ingin mencari tahu informasi nama database apa yang digunakan pada aplikasi atau web ini. Untuk mengetahuinya, kondisinya juga di sini kita tidak mengetahui username dan passwordnya. Untuk query-nya masih sama, di mana kita menggunakan query ini, dan di mana user dan adminnya ini kita menggunakan logika OR. Kita coba di sini, yang berbeda hanya di bagian satu sama dengan satunya, di mana ini berisikan informasi apa yang ingin kita cari. Karena di sini kita ingin mencari nama database, maka di sini database sama dengan lalu masukkan nama database-nya. Misalkan di sini kita tidak mengetahui apa itu nama database-nya, benar-benar tidak tahu apa nama database-nya, maka di sini kita lakukan brute force sampai kita menemukan nama database-nya apa. Misalkan kita asumsikan nama database-nya adalah tes. Jika benar nama database yang digunakan adalah tes, maka kita akan mendapatkan akses ke halaman login, ke halaman adminnya. Nah, karena salah berarti nama database-nya itu bukan tes, tapi kita coba misalkan nama database-nya adalah kita melakukan brute force kira-kira TA. Jika benar nama database-nya TA, maka kita akan mendapatkan akses masuk ke laman adminnya. Kita masukkan sembarang passwordnya, lalu kita login dan masuk. Berarti nama database-nya di sini yang digunakan adalah TA sesuai. Nah, dengan ini juga kita bisa mendapatkan dua akses sekaligus. Pertama, kita bisa masuk ke laman admin. Kita bisa mendapat akses ke laman admin dan juga kita mengetahui nama database apa yang digunakan pada web atau aplikasi ini. Selanjutnya, ada cara lain ketika kita harus brute force apa sih nama database-nya, itu kan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kita bisa cari dengan perkata dari misalkan nama database huruf pertamanya, kedua, dan ketiga. Jadi kita bisa seperti bermain puzzle, mengumpulkan satu persatu kata, ulangi satu persatu huruf database, lalu kita susun hingga kita dapatkan nama database-nya. Di sini yang digunakan adalah fungsi substring, terus kita masukkan nama database-nya apa. Nah, database yang cari di sini satu. Nah, satu di sini itu artinya apakah benar huruf pertamanya ini, misalkan kita asumsikan huruf pertamanya kita cari dari A. Apakah benar huruf pertamanya dari database ini A? Lalu kita login, coba. Ternyata salah, berarti huruf pertamanya itu bukan A. Lalu kita coba lagi cari. Kita bisa cari mulai dari. Nah, kita bisa cari satu persatu dari huruf A sampai huruf Z. Nah, kita cari misalkan T. Jika benar, maka kita akan mendapatkan akses ke laman adminnya. Kita coba login, dan benar, berarti huruf pertama dari database-nya adalah T. Ini hurufnya, huruf 1 itu T. Lalu kita cari huruf kedua. Huruf keduanya misalkan kita mencari di sini. Nah, untuk mencari huruf kedua kita hanya tinggal mengganti ini saja. Jadi angka 2. Misalkan huruf keduanya mulai dari A. Nah, benar kan, berarti huruf keduanya adalah A.
huruf keduanya A. Begitu pula huruf-huruf selanjutnya kita hanya mengganti angka ininya saja yang menandakan huruf keberapa. Lalu kan jika kita mencarinya satu persatu seperti ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama dari A hingga Z. Maka ada yang namanya teknik binary search. Binary search di sini kita menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Sama saja query seperti ini, namun yang membedakan hanya di bagian sama dengan ini. Kita ganti lebih dari atau kurang dari. Misalkan kita mencari mulai dari huruf kedua. Apakah huruf keduanya itu kurang dari huruf E? Berarti kan rentangnya antara A, B, C, atau D huruf keduanya. Kita masukkan, coba kita enter, login. Dan benar berarti huruf keduanya adalah antara A, B, C, atau D. Nah, dari situ, jadi kita tidak harus mencarinya satu persatu hingga dari A sampai Z, tapi kita hanya tinggal mencarinya dari A, B, C, atau D. Jadi lebih singkat. Begitu pula dengan huruf ke-1. Huruf ke-1 kan tadi kita sudah tahu T ya. Berarti coba apakah huruf ke-1 itu kurang dari E? Ternyata salah. Huruf ke-1 itu tidak kurang dari E. Coba kita ganti tandanya, kita cari apakah huruf ke-1-nya lebih dari E. Dan benar, berarti huruf ke-1-nya adalah huruf setelah E. Entah itu F, G, H, I, dan selanjutnya. Coba kita cari yang mendekati, misalkan S. Apakah huruf ke-1-nya lebih dari S? Berarti lebih dari S di atas huruf S. Dan benar, berarti bisa jadi hurufnya S, T, T, U, V, W, ataupun Z. Seperti itu. Ini untuk teknik yang lebih singkat dengan binary search namanya. Lalu ada juga namanya teknik selanjutnya itu namanya blind SQL injection juga, namun basisnya adalah berbasis waktu atau time based. Mengapa disebut berbasis waktu? Karena jika nanti pernyataannya ini bernilai benar, maka si laman itu akan melakukan jeda selama beberapa detik tergantung waktu yang kita tentukan. Di sini akan muncul tanda loading. Kita langsung praktekkan saja. Untuk query-nya seperti ini. Di sini juga masih menggunakan fungsi substring, namun di sini kita menggunakan if dan ada fungsi sleep. Fungsi sleep di sini fungsinya itu untuk waktunya. Di sini bisa ganti, misalkan ada bisa 5 detik atau 3 detik, tergantung jedanya. Agar cepat saja kita gunakan 3 detik. Ini masih sama fungsi cara kerjanya, dimana masukan ini bernilai benar, tapi yang berbeda di sini menggunakan time base-nya saja. Jadi kita cari misalkan database-nya di sini huruf pertamanya T, apakah benar? Kan kita sudah tahu itu benar ya, maka ia berbedanya di sini. Nah, dia akan loading sekitar 3 detik. Tapi dia setelah loading ini, dia tidak akan kita tidak akan mendapatkan akses ke laman admin. Tapi dia hanya menandakan bahwa kita kan sedang mencari informasi nama database apa yang digunakan. Dia memberikan informasi, oke itu nama database-nya, huruf pertama database-nya benar T, yaitu dengan adanya jeda tersebut. Namun jika huruf database-nya salah, misalkan huruf pertamanya kita bilang A, ini kan salah. Maka dia akan secara otomatis memunculkan notifikasi setelah ini tanpa ada jeda. Nah, seperti itu. Itulah bedanya time base yang sebelumnya. Jadi ia tidak akan memberikan kita akses ke laman admin, tapi ia akan memberi seperti tanda bahwa informasi yang ingin kita carikan dari nama database benar. Misalkan kita huruf pertamanya adalah A, dan itu benar hurufnya. Jadi seperti itu. Untuk skenario kedua, seperti itu. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menyerang menggunakan injeksi, kita juga harus mengetahui bagaimana cara untuk menanggulanginya. Pertama, yaitu menggunakan parameterized query atau prepared statement agar database dapat membedakan mana yang merupakan SQL statement dan mana yang merupakan data yang diinputkan oleh pengguna, sehingga penyerang tidak dapat mengubah isi query walaupun telah memasukkan kode SQL yang saat melakukan input. Yang kedua yaitu kita harus melakukan pengecekan pola atau pattern check, yaitu dengan ini untuk memvalidasi input data dengan menggunakan regular expression. Yang ketiga yaitu menambahkan escape karakter yang memiliki makna khusus di SQL. Untuk menghindari kesalahan eksekusi dalam database, tambahkan karakter escape seperti backslash misalnya, sehingga karakter single quotes akan tetap diartikan sebagai single quotes oleh database. Salah satu cara pencegahan agar suatu web atau aplikasi ini tidak rentan terhadap serangan SQL injection yaitu dengan melakukan filter pada inputan username dan password pada query, yaitu dengan menambahkan MySQL Iril escape string, sehingga seluruh inputan yang masuk akan difilter terlebih dahulu pada MySQL Iril escape string. Lalu kita tambahkan di sini, nah di sebelah sini. Jadi pada awalnya itu ia hanya berupa seperti ini saja. Begitupun dengan password, namun kita lakukan filter dengan menambahkan MySQL Iril escape string. Jadi seperti ini. Kita save, lalu kita coba reload ulang. Lalu kita masukkan query-query yang sebelumnya, SQL query itu, lalu kita enter, dan salah. Mengapa salah? Karena dengan adanya filter ini, tidak sembarang query atau karakter dapat masuk pada inputan username dan password. Itulah cara bagaimana memfilter atau pencegahan dari serangan SQL injection. Injeksi itu berbahaya banget ya. Iya, bahaya banget. Kita harus hati-hati nih. Ya, jangan sampai kita kasih celah ke para penyerang nih, bahaya banget. Benar-benar. Ya, mungkin begitu aja kali ya penjelasan dari kita tentang kerentanan injeksi ini. Untuk selanjutnya kita ketemu di video yang lainnya. Bye-bye! Stars, I'm a fool for your love.